Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmahita Ataya Pradila dari SMA Negeri 21 Jakarta. Saya selaku tim pemerintah. Sebelum saya menyampaikan argumen-argumen saya, izinkan saya untuk memberikan definisi dan limitasi-limitasi dari MOSI. MOSI-nya adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Di sini definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerimaan adalah proses, cara, atau perbuatan menerima mahasiswa, orang yang belajar di perguruan tinggi, belum pernah ada sebelumnya. Tes adalah ujian tertulis, lisan, wawancara untuk mengetahui kemampuan, bakat, dan juga kepribadian. Talenta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Dan di sini juga tidak berdasarkan pada hasil nilai ataupun tes akademik yang kita bisa lihat berdasarkan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa nilai adalah angka kepandaian dan akademik itu adalah bersifat ilmu pengetahuan atau teori tanpa arti praktis yang langsung. Dewan juri yang terhormat, maka di sini kita bisa menyimpulkan definisi dari tersebut adalah proses menerima orang di perguruan tinggi yang belum pernah ada sebelumnya berdasarkan ujian untuk mengetahui kemampuan ataupun bakat seseorang tanpa yang ada sejak lahir tanpa berdasarkan angka kepandaian. Dewan juri yang terhormat, tentunya kita tahu bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting bagi para siswa ataupun para remaja khususnya pada saat yang berada di bangku SMA karena mereka akan masuknya ke perguruan tinggi. Dan di sini kita juga bisa lihat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pada pasal 1 berbunyi, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Di sini kita bisa lihat adanya mengembangkan potensi diri, yang ini juga bermaksudkan kepada talenta bawaan. Dan di sini kita bisa lihat mengembangkan potensi diri ini juga masuk dalam sebuah atau seseorang atlet. Dan di sini kita bisa melihat nih dari contohnya adalah ada beberapa kampus di Indonesia yang lebih mengutamakan tes talenta atau jalur prestasi sebagai proses seleksi masuk PTN, seperti di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta, yaitu di sini ada dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, di mana penerimaan tes masuk itu lebih mengutamakan atlet olahraga. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa mengembangkan atau menerima seseorang berdasarkan potensi diri dengan melalui tes talentanya atau potensi yang mereka punya itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Dan di sini juga berdasarkan pada Pancasila kelima, yang itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari setiap orang itu berhak untuk mendapatkan keadilan dalam belajar, karena untuk mendapatkan keadilan belajar itu juga bisa menentukan kesuksesan seseorang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa angka itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Kita bisa melihat dari salah satu tokoh yang sangat terkenal dan ini memang sangat memotivasi, di mana adalah seseorang yang bernama Jack Ma. Jack Ma itu adalah seorang pengusaha revolusioner dan dia itu adalah memiliki potensi dalam bahasa Inggris yang bahkan pada saat itu Jack Ma ini tidak memiliki pendidikan yang sarjana. Dia bahkan ditolak oleh 10 universitas di dunia. Salah satu contohnya ada Universitas Harvard yang itu sangat bagus dan untuk menerima siswanya. Tapi dengan adanya hal tersebut, dia tidak menyerah dan dia terus belajar untuk mengembangkan potensi dirinya dalam bidang bahasa Inggris sehingga dia bisa menciptakan e-commerce atau menciptakan e-commerce. Dan di sini disebut juga dengan biasa kita mengetahui top dunia Alibaba, tentunya kita sudah tidak asing. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa kesuksesan seseorang itu tidak berdasarkan pada angka, namun jika dia mempunyai potensi diri yang bisa dikembangkan, maka itu bisa menghasilkan atau membuahkan hasil yang bahkan kita tidak tahu hasilnya bisa seperti apa, yang akan menghasilkan yang sangat bagus. Nah, di sini juga ada contoh pendidikan di negara Finlandia, di mana dia tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademik. Karena dari situ juga pemerintah tahu bahwa dari pendidikan itu, akademik itu tidak menentukan bagaimana kesuksesan seseorang, namun bagaimana potensi diri orang tersebut. Lalu di sini juga kita bisa melihat bahwa siswa SMA itu adalah di mana masa-masa dia harus menemukan minat bakatnya. Nah, di sini juga adanya tes bakat dan minat untuk kemampuan seseorang pada bidang tertentu. Seperti menurut psikologi kepribadian, memahami pribadi individu tentang keunikan seseorang. Di sini juga seseorang itu mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa kalau seseorang bisa mengerjakan sesuatu berdasarkan potensi dirinya, maka itu akan menghasilkan performance yang lebih bagus. Dan apa dampak jika mengerjakan sesuatu yang tidak termasuk dari potensi diri mereka akan lebih mudah menyerah dan juga bisa
juga merasa seperti mudah menyerah dan dia merasa tidak bisa melakukan apapun dengan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Dan ini bisa menyebabkan depresi pada banyak anak-anak siswa SMA, terutama pada remaja yang sudah mengalami depresi dalam pembelajaran akademik. Padahal mereka juga mempunyai kemampuan potensi lain di bidang lain yang belum tentu hanya dari sebuah nilai atau angka kepandaian. Dewan juri yang terhormat, di sini juga kita bisa melihat contoh kasus pada penerimaan SBMPTN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 1 April 2021. Di situ pada berita di tanggal 27 Maret 2021 bahwa ada di sini ditemukan 510 orang yang melakukan kecurangan dalam seleksi SBMPTN. Coba kita bayangkan, SBMPTN saja di sini orang-orang melakukan kecurangan dan berjumlah 510 orang yang tidak hanya berjumlah untuk satu orang saja. Dewan juri yang terhormat, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang ini dengan membawa HP, memfoto, ataupun ada yang tidak bisa memberikan identitas diri mereka. Maka di sini kita bisa melihat bahwa di sini udah banyak sekali remaja yang mengalami seperti putus asa dan merasa dia tidak bisa atau tidak sanggup untuk melanjutkan universitasnya. Maka dari itu, di sini saya juga ingin mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu tidak berdasarkan dari angka, dan pendidikan itu adalah suatu hal yang penting. Maka demi memajukan bangsa Indonesia dengan pendidikan dan universitas tinggi dengan orang-orang yang bisa berkualitas, saya Salma Hitam menyetujui dengan penuh mosi tersebut agar Indonesia bisa menjadi negara maju yang juga tidak tertinggal dalam hal pendidikan ataupun bidang lainnya dari negara lain. Maka pendidikan itu adalah sebuah hal yang berharga yang berdasarkan dari potensi diri seseorang untuk mendapatkan kesuksesan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.